Pencuri menjadi pendoa. George? George, kamu di mana? George, kamu jangan sembunyi ya. Apa sih, Pak? Kesini kamu. Kenapa? Kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu ya. Apaan? Aku ngambil apa-apa. Papa mengumpulkan uang pajak di tempat ini. Dan ini uangnya kurang. Terus? Kamu pasti mengambilnya. Masa kucing yang mengambilnya? Lah, aku aja baru aja pulang. Nih, bawa tas, masih pakai sepatu. Habis main kok aku. Ini malam minggu, Pak. Papa nggak percaya. Coba tasmu bawa ke sini. Cek nih, cek sendiri. Cepet. Oh, jadi orang tua kok gak percaya sama anaknya. Cek, ada nggak? Tuh, nggak ada kan? Cek, nggak akan ada. Gimana? Tuh isi cuma tisu sama botol minum doang kok. Coba lihat ih. Cek aja, ini cuma dompet. Ngeyel. Lepaskan sepatumu yang. Tadi aku main, tapi kaki aku lagi lecet, jadi nggak bisa dibuka karena itu sakit ya. Papa nggak percaya. Nggak, Coba. Pak. Nggak usah ngeyel lah, Pak. Ayo. Dibilangin nggak ada kok. Satunya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba sini. Nggak ada. Ini apa nih? Ini uangnya. Maaf, Pak. Ya, aku jadi nggak bakal curi yang papa lagi kok. Kamu tuh bener-bener. Ikut papa, saya bakal kasih Nggak, pelajaran. Pak. Ayo sini. Ya udah, Papa, aku sini. minta maaf. Ayo ikut. Pak. Ayolah. Ayo sini. Pak. Ikut. Ya, aku minta maaf, Pak. Meskipun George berjanji untuk tidak mencuri lagi, namun dia tidak pernah lepas dari kebiasaan buruknya. Ayah George kemudian mengirimkan George ke Universitas Hale, di mana dia akan dididik menjadi seorang pendeta. Ayahnya berharap George bisa menjadi pendeta yang memiliki posisi yang tinggi di gereja. Namun George tetap berperilaku buruk karena dia bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk juga. Dia tetap berfoya-foya, bermabuk-mabukan. Dan disitulah dia bertemu dengan pacarnya semasa kuliah yaitu Beta. Suatu hari Beta mengajak George untuk ikut sebuah persekutuan doa. Di ibadah yang singkat itu, George merasakan suasana yang berbeda. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia melihat seseorang berdoa dengan berlutut. Sang tuan rumah berdoa dan berlutut. Dan itu sungguh menyentuh hati George. Lalu George ikut berdoa dalam hati. Ketika George berdoa, dia merasakan jamahan Tuhan. Dia merasakan kedamaian dan sukacita yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan saat itu jugalah untuk pertama kali dalam hidupnya, George berlutut dan berdoa. Perjumpaan pribadi George dengan Tuhan adalah mujizat yang merubah seorang George Mueller menjadi pendoa. George Mueller adalah seorang pencuri, tapi dia diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pendoa. Seorang yang berubah sepenuhnya menjadi orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Hingga akhir hayatnya, George selalu berdoa dengan iman yang luar biasa. George Mueller telah menerima lebih dari 50.000 jawaban atas doa-doanya. George Mueller juga memberi teladan bagi para pemimpin Kristen. Ia mendirikan sebuah panti asuhan di mana ia merawat lebih dari 300 anak-anak yatim piatu dan terlantar. Saudaraku, apapun latar belakang kita, tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk mengubah dan memakai kita. Lewat latar belakang yang buruk, Tuhan bisa pakai kita untuk menjangkau orang-orang yang memiliki latar belakang yang seperti kita. Atau seperti George Mueller, Tuhan bisa memakai kita, merubah kita untuk menjadi seorang pendoa
yang bisa memberikan perubahan besar bagi orang-orang sekitar kita. Ikutlah Tuhan. Serahkan hidupmu untuk Tuhan agar hidupmu dapat diubah dan dipakai untuk kemuliaan-Nya. Lentera Natal Advent ketiga.